Oke, selamat malam semuanya. Malam Pak. Malam Pak. Oke, untuk Malam Pak. untuk malam ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum UAS ya, itu aja adalah pertemuan ke-29. Untuk materi yang sudah selesai semua. Jadi untuk yang pertemuan kali ini kita akan ya pergunakan untuk menambah pengetahuan Anda khususnya tentang penggunaan Python, eh, lebih spesifik ke bagian web development itu aja. Nah, si Python ini dia punya banyak sekali framework yang bisa Anda pergunakan untuk membuat sistem, baik dia sistemnya di sisi desktop maupun di sisi web juga ada, itu aja ya. Terus untuk di sisi mobile, si Python ini ada frameworknya tetapi agak kurang mature itu aja. Dia masih dalam taraf yang level ya berkatakan level entry level gitu loh. Tapi udah fungsional sudah itu aja. Jadi kalau Anda mau nyoba, misalnya Anda bisa menggunakan namanya KVMD, itu aja satu framework yang bisa Anda pergunakan untuk melakukan proses development aplikasi mobile menggunakan Python. Nah, untuk kali ini kita akan fokus ke bagian web development menggunakan Python. Untuk si web development menggunakan Python sendiri, itu dia banyak sekali untuk framework yang bisa Anda pergunakan ya. Oke, saya akan share screen saya. Oke. Nah, salah satu framework yang bisa Anda pergunakan yaitu namanya Gradio. Gradio ini dia satu framework yang memang spesifik untuk development web application, tapi dia lebih ranahnya ke sisi POC atau proof of concept itu aja ya. Dengan sintak Python yang sangat-sangat familiar dan sangat mudah untuk dicerna, mulai dari layouting sampai thread management, semuanya dihandle secara langsung oleh si Gradio. Nanti kita akan pakai si Gradio ini ya. Tetapi selain itu ada banyak sekali framework untuk si Python yang bisa Anda pergunakan untuk proses development di web. Contoh, kalau misalnya Anda ingin yang agak lumayan barebone itu aja, Anda bisa menggunakan contoh kalau yang profesional biasanya menggunakan Django itu aja, Django Python. Tuh. Jadi ini kalau Anda nantinya bekerja di misalnya perusahaan yang menggunakan Python untuk web backend, biasanya kalau untuk urusan enterprise itu menggunakan Django ini. Itu aja ya. Tapi kalau boleh saya katakan untuk proses learning curve-nya itu agak-agak tinggi itu aja. Tapi ya kalau yang di enterprise kebanyakan pakai ini. Lalu kalau Anda misalnya ingin melakukan proses yang sama seperti membangun web server, Anda bisa menggunakan banyak sekali framework-nya. Kalau Anda ingin gampang, Anda bisa menggunakan namanya PyWeb.io. Nah, PyWeb.io ini dia full stack. Artinya full stack, dia front end di handle, back end di handle, itu aja. Jadi kalau Anda menggunakan belajar pemrograman web pakai PHP misalnya, dia cuma menghandle sisi back end misalnya. Kalau sisi front end, dia serahkan ke mana? Contoh Bootstrap. Kalau Anda mau ke Bootstrap atau Vue.js ataupun Vue.js ataupun React Native itu aja itu sisi front end-nya. Tapi kalau PyWeb.io dia semuanya dihandle back end, front end itu dihandle hanya dari satu script Python Anda. Itu aja. Itu ya. Dan untuk si PyWeb.io ini dia sudah semuanya support eh, responsive design seperti ini. Jadi praktis Anda fokus ke sisi desain mulai dari sisi Python-nya sendiri. Nggak, Anda tidak
bahwa Anda akan sangat minimalis berinteraksi dengan sisi front end seperti ini karena si PyWebIO sudah menyediakan semua untuk urusan yang seperti ini. Itu aja dari sisi Python Anda. Jadi kalau misalnya Anda bikin dashboard seperti ini, kalau di Python-nya, kalau menggunakan PyWebIO cuma butuh kurang lebih 33 baris seperti ini. Sudah kelar semua. Jadi seperti ini. Anda nggak perlu ngalih ngurus-ngurus untuk urusan eh, CSS dan sebagainya. Nggak sampai situ. Nggak serumit itu. Oke. Nah, PyWebIO ini spesifik targetnya. Yang pertama yaitu scientist, lalu web developer, biasanya dipakai untuk quick demo itu aja. Lalu software team bagian bisa untuk nge-build internal tools. Lalu kalau Anda ingin belajar pemrograman web tapi lewat Python, ya dia mempermudah untuk hal tersebut. Itu aja sih. Oke. Terus kalau misalnya Anda ingin mempergunakan cara lainnya, ada kalau nggak salah yang baru itu Solana. Oh, bukan. Ini beda lagi. Oke. Nah, karena si framework ini semuanya basisnya Python, maka Anda bisa mempergunakan ribuan library Python untuk Anda pakai di dalam si web Python Anda. Itu aja. Ya, nah, ini kita akan pakai, kita mempergunakan Gradio itu aja. Saya akan tulis ini, Gradio. Nah, Gradio. Nah, Gradio ini dia aslinya dipakai untuk membangun web demo UI secara mudah itu aja. Tujuannya untuk machine learning, modeling, dan apapun yang membutuhkan namanya UI web base yang cepat untuk didesain dan tidak bikin repot di sisi apanya di sisi programmernya. Tuh ya. Nah, goalnya itu aja sih karena umumnya programmer itu agak sulit ngurusi front end itu aja. Makanya si Kiradio itu membuat satu framework yang boleh katakan sangat komplit itu aja komplit untuk menghandle desain web yang ya boleh katakan sih bagi seorang programmer itu sangat merepotkan itu aja ya merepotkan. Itu. Kelebihannya banyak sih Giradio ini. Giradio ini sifatnya dia multi threading by default. Terus dia real time. Nah, itu, real time. Ya, real time. Artinya real time apa? Artinya real time Anda itu tidak usah terlalu banyak loading, kali nggak usah. Semuanya udah real time. Dia menggunakan teknologi web terbaru yang sangat umum, menggunakan WebSocket. Lalu ada SSE di atasnya lagi, dan dia sudah mengadopsi HTML5 desain mulai dari desain responsive design sampai yang terbaru menggunakan Flex Design. Itu sudah out of the box punyanya si Kiragio. Oke, nah untuk installnya mudah aja. Anda bisa menggunakan Google Colab kalau menggunakan untuk Kiradio ini. Nanti kita akan lihat gimana dan bisa bikin UI-nya karena mungkin UI di Kiradio ini sangat mudah sekali itu aja. Anda nggak usah mikir-mikir lagi namanya timnya itu urusan lain. Nanti kalau Anda mau nge-build tim sendiri, nanti silakan di kuliah lagi. Tapi kalau untuk sekedar UI yang functional dengan tim yang built-in-nya, Kiradio cukup memadai itu aja. Dan kan dia natifnya Python, jadi ya nyantai aja. Anda mau pakai library apapun, tinggal pakai saja. Oke, ini udah saya kasihkan untuk collab-nya, udah saya upload di sini. Silakan dibuka untuk Google Colab-nya. Ini udah saya share di WA grupnya ya. Oke, nah untuk installnya standar. Anda tinggal pip install Giradio aja. Cuma itu aja, nanti dia akan install semuanya. Oke, nanti kita install aja langsung.
Tungguin, nanti dia akan download sendiri, keperluannya dia apa, dia akan install semuanya. Terus kemarin kita ada Big Tree, lalu kita ada Network X, itu nanti bisa Anda kombinasikan dengan si G-Radio ini. Nah, G-Radio ukurannya cuma gede, 20 mega itu aja. Terus dia akan install semuanya, otomatis, tanpa Anda perlu ngapa-ngapain lagi. Oke, tunggu aja ya. Ya, sudah ke-install. Selesai, selesai. Oke, itu G-Radio-nya. Iya, G-Radio seperti itu aja installnya. Dia akan install banyak sekali paket. Contoh di sini yang paling banyak Anda pergunakan nantinya WebSockets. Itu aja. Ya. Terus karena dia basisnya Python ya Anda mau pakai library apapun silakan, nggak masalah. Sama dia akan diproses sesuai dengan Pythonic way-nya. Oke. Setelah Anda berhasil install, itu aja. Installnya saya rasa nggak bakal lama itu aja kalau Anda menggunakan Google Colab karena dia speed di internetnya ya seginilah itu. 100 megabyte per second, bukan bit ya itu, megabyte itu aja. Jadi kalau cuma download 20 mega ya cuma sekejap aja sih itu aja. Aslinya itu aja. Oke. Oke, itu di bawah itu udah saya kasihkan demonya. Nanti kita akan kupas satu persatu untuk si demonya ini, itu aja ya. Terus nanti kita akan lihat gimana bisa nge-build layoutnya. Dia support juga layout yang vertikal, horizontal, stacking juga ada. Lalu kita akan bangun satu UI web yang sederhana aja lah untuk Anda bisa mempergunakan Sigi Radio ini setidaknya nanti kalau Anda pakai untuk tugas akhir ataupun skripsi bisa Anda pakai untuk membangun interface dengan cepat untuk nantinya apa yang Anda tulis ataupun apa yang Anda kerjakan itu aja. Jadi apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda tulis itu dia sudah punya bentuk itu aja ya. Sehingga memudahkan orang lain untuk memahami Anda itu mau ngapain itu aja. Oke. Oke, untuk menggunakan G-Radio, kita tinggal import saja si G-radionya. Ya, agar mudah penyebutannya, kita kasih singkatan aja lah, alias import G-Radio. Biasanya kalau G-Radio, dia disingkatnya GR. Anda mau pakai apa aja silakan. Oke, terus kalau Anda ingin ngecek apakah berhasil, ya tinggal run aja, harusnya nggak masalah itu. Harusnya kalau udah keinstall G-radionya, semua sudah benar. Nggak ada error seperti ini. Itu artinya sudah keinstall, benar, tinggal Anda pakai. Oke, sudah. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat web UI-nya kalau di G-Radio? G-Radio dia memiliki dua macam cara untuk Anda mempergunakan si web UI-nya. Yang pertama cara kuno, itu yang menggunakan kelas namanya interface. Ini hanya satu application saja. Lalu yang cara kedua ini yang baru yaitu menggunakan namanya blocks. Blocks ini anggap aja dia kayak semacam mini application di dalam si G-Radio Anda. Jadi menggunakan blocks, Anda bisa membuat UI web dengan back-end-nya ataupun application-nya banyak di belakang. Itu aja. Dalam satu program yang sama. Itu aja. Dan yang perlu Anda perhatikan bahwasanya si K-Radio ini dia sangat sangat interaktif itu aja. Dan semuanya real time itu aja. Komunikasinya di belakang layar real time. Anda nggak perlu submit, nggak perlu apapun itu. Semua sudah di handle oleh si K-Radio sendiri lewat menggunakan WebSocket. Oke,
Nah, untuk apa saja yang di support oleh G-Radio, Anda bisa membaca di documentation-nya. Di situ ada interface banyak. Contoh ada image, contoh image-nya, lalu ada audio, ada graph, bar plot, ada button, tombol standar ya. Ada chatbot. Nah, bagi Anda yang ingin membuat aplikasi chatbot sudah disediakan. Tuh, nanti bisa Anda pakai untuk membuat aplikasi chatbot dengan model yang sudah Anda mau sendiri atau menggunakan chatbot ini dipakai untuk integrasi dengan sistem informasi Anda. Nah, itu. Seperti ini chatbot. Mudah aja, mudah. Anda nggak perlu repot-repot sampai ke urusan kayak giniannya. Lalu ada checkbox, itu ada checkbox group, ada code, color picker, data frame. Nah, data frame ini nanti bisa Anda pakai untuk apa ya? Anda bisa pakai untuk menampilkan tabel dengan yang cara yang lebih interaktif. Itu aja. Terus file ini bisa Anda pakai untuk upload file seperti ini. Dia uploadnya otomatis. Enaknya itu, Anda tinggal drag and drop aja bisa. Anda klik seperti ini, nanti dia akan membukakan file untuk langsung diupload ke si backend Anda. Otomatis, itu aja ya. Itu ada lagi gallery ya dia isinya gambar saja banyak sekali seperti ini ya. Tuh, Anda bisa klik, ini tentunya. Tuh, Anda bisa pilih-pilih. Nah, ini galeri. Sayangnya si galeri ini juga bisa Anda pakai sebagai input file gambar. Dia cuma namanya galeri ya, cuma bentuk galeri aja. Dia cuma display saja, tidak bertindak sebagai input. Itu ya, itu galeri. Nah, kalau HTML ya namanya HTML ya dia isinya apa? Isinya ya script HTML apapun silakan di situ. Terus image. Anda mau ngupload gambar silahkan klik ini pakai ini jangan otomatis. Lalu yang nanti banyak Anda pergunakan contohnya misalnya menggunakan text box. Text box ini dia bisa macam-macam. Ada yang bisa untuk password, teks biasa dan sebagainya. Contohnya text box ini. Lalu juga untuk text array juga ada. Ya, kalau ada butuh slider ini ya angka bisa Anda geser seperti ini. Itu ya. Nah, itu namanya slider. Oke, kalau Anda butuh ngeplot, dikasih juga plot komponennya. Tuh. Plot ini cuma satu arah, output ya, itu aja. Output. Dia bisa nerima apa aja, micro figure, plotly, dan semuanya. Contoh seperti ini. Ini plot. Nah, kemarin kita menggunakan apa? Menggunakan network X, lalu menggunakan bit3 itu outputnya plot. Ini bisa masukkan langsung ke plot ini. Ya, silakan disamping ini seperti ini. Tuh. Oke. Oke. Sekarang kita akan ngeran si G radionya sehingga Anda bisa lihat UI-nya seperti apa. Itu aja. Oke. Kita akan menggunakan cara modernnya menggunakan blocks. Jadi gampang aja pakai context manager gradio.blocks. Tuh. Kalau di Google Colab kontrol spasi aja kalau Anda nggak tahu isinya apa. Nah itu. Saya kasih nama misalnya Bimo GR. Nah di sini isi apa web Anda. Jadi anggap aja demo blog sini itu adalah halaman utama Anda. Itu aja. Satu halaman web ya isinya di situlah semuanya di blog situ. Contoh saya akan kasihkan sebuah markdown ini aja gr.markdown. Markdown ini dia dipakai untuk apa aja bisa. Contoh saya kasih header single header tipe 1 pagar seperti ini bisa. Kalau Anda ingin boleh seperti ini misalnya saya kasih demo di radio.
Sudah cukup, cukup. Terus gimana cara nge-launch-nya? Ya, Anda tinggal launch dari GeoGear. GeoGear ini dia akan membungkus sebuah web server lengkap dengan interface-nya semuanya dalam satu objek ini. Nah, tinggal pakai aja sini. Demo_dr dot apa launch. Jadi ada launch di sini. Nah, itu launch. Parameternya banyak banget parameternya ya. Misalnya kalau di Collabs, Google Collabs, Anda disarankan menggunakan debug. Lalu di share-nya itu, kalau Anda ingin membuat si radio Anda, webnya itu bisa diakses secara langsung, live itu aja. Yang kita hidupin itu aja, eh, debugnya true, lalu share-nya itu aja. Ya, boleh ya. Oke, lanjutnya. Oke, ini sudah jalan, kita tinggal running aja. Running, nanti dia akan deteksi kalau ada Google Colab dari Google Colab, dia akan buka satu sel seperti ini dipakai untuk web Anda. Sudah. Ini seperti ini aja, ya seperti ini aja dulu. Berhubung isinya cuma seperti itu aja ya. Jadi ya cuma kecil. Nah, dia akan memberikan link yang live seperti ini. Ini bisa Anda buka di situ silakan. Copy aja ya, copy link address, sama masukkan ke chat situ. Nah, silakan Anda coba kunjungi sendiri itu aja. Ini sama dia dikasih 72 jam itu aja. Kalau Anda set share-nya false ya dia nggak kalau ngasihkan ini. Itu aja. Cukup untuk Anda buat demonya. Itu aja ya. Nanti setelah Anda running, ini akan ganti itu aja. Terus kalau Anda ingin mengakses lokalnya dia membuka sebuah web server
port 7860 itu port dia ya itu aja. Kalau Anda tidak mengspesifikasinya portnya di mana, maka dia akan seperti ini. Kita lihat port. Dan itu salah satu parameter di nah ini server port ini. Teman-teman di pas Anda launch-nya ini, server portnya by default dia 7860. Nah ini 7860. Itu portnya dia. Jadi dia akan bikin web server di situ. Itu aja. Nah, web servernya dia itu sudah support multiple connection. Jadi kalau untuk production udah lebih cukup untuk si posisi radio ini. Itu aja sih. Ya, kalau Anda ingin bikin API untuk database Anda, ya saya sarankan Anda fokus ke API-nya pakai Fast API aja. Tapi kalau untuk demonya, Anda bisa menggunakan Giradio dengan mudah. Nah, udah nongol ini. Anda bisa buka link ini di tab yang lainnya. Nah, dia akan nongol seperti ini. Ini halaman web Anda sudah nongol di sini ya, lengkap. Nah, ini. Nah, terus dia ada built-in API-nya. Ini berhubung tadi nggak ada API saya spesifikasikan, maka dia belum ada. Tadi sih. Oke, saya telepon dulu. Ya,
Oke, sementara tadi ada telepon. Oke. Nah, untuk si gradient sendiri, Anda bisa membuatkan untuk layoutnya menggunakan dua macam cara itu aja sih setahu saya. Ya, kalau yang gampang Anda bisa menggunakan tab seperti ini. Ya, nanti tinggal 1 menit lagi. Nanti kita akan lanjutkan untuk detailnya setelah yang 1 menit terakhir ini. Saya stop aja dulu sini.
Silakan Anda join lagi ya.